Dalam hal yang gaib ini, kenapa tidak semuanya kemudian diberitahukan kepada manusia, ditampakkan kepada manusia? Ada banyak hikmah sesungguhnya. Bagi Rasulullah SAW ketika diberikan hal yang gaib, itu adalah sebagai bukti akan kerasulan beliau, sebagai bagian dari mukjizat bagi kita orang-orang yang beriman, ya, supaya kita benar-benar mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau semua itu ditampakkan, maka tidak akan ada bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Di soft pertama ada uang 1 juta, soft kedua 750.000, soft ketiga 500.000. Cengadaan entar ke masjid terolia soft pertama. Tapi karena dijadikan sebagai hal yang gaib, maka mereka yang benar-benar beriman yang kemudian memenuhi apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kalau diberitahukan semuanya, misalnya hal yang gaib akan datang, tidak seru hidup kita ya. Justru kita itu merasakan nikmatnya hidup, ada sedikit berdebar-debar, ada harap-harap, cemas, gembira, itu karena memang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Orang yang misalnya belajar itu, dia kan tidak tahu benar-benar akan lulus atau tidak. Maka ketika dia lulus, sesudah dia berusaha, dia bersyukur, sujud syukur, alhamdulillah, gembira itu. Dan kegembiraan seperti itu sepertinya tidak akan terjadi kalau kemudian sudah tahu perjalanan hidupnya itu. Kalau sudah tahu duluan, besok sudah lulus, tak lebur. Ancana bala, mana lulus, tahulah keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kita sampai di akhir dari surah Al-Jin. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak tahu apakah yang dijanjikan kepada kalian itu dekat, ataukah Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang lama bagi kalian. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika orang-orang bertanya tentang kapan waktu yang dijanjikan kepada mereka, kapan mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qul," katakan,
saya ini tidak tahu apakah waktu yang dijanjikan kepada kalian itu dekat atau masih lama. Alimul ghaibi, karena yang mengetahui semuanya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui hal yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menampilkan, tidak menampakkan hal yang gaib itu kepada seorang pun illa man irtada mir rasulin, kecuali bagi rasul yang ia ridai. Jadi di dalam ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diperintahkan untuk menjawab kepada mereka yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan waktu yang dijanjikan kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa beliau pun itu tidak tahu kapan waktu yang dijanjikan kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menampakkan hal yang gaib itu kecuali bagi Rasul yang ia kehendaki, yang ia ridhai. Di antara hal yang mengisyaratkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nantinya diberikan hal pengetahuan tentang hal yang gaib, tapi ada juga hal yang belum diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah misalnya ketika malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk manusia. Jadi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Beliau datang, kata para sahabat, tidak ada tampak bahwa orang ini adalah melakukan perjalanan jauh. Artinya rapi. Hanya saja kami tidak tahu siapa dia. Setelah itu datang dan menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, yang kemudian dijawab semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu malaikat Jibril kembali bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Suruh beritahu tentang persoalan hari kiamat. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal mas'ul, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, karena persoalan kiamat, kapan datangnya kiamat itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa indahu ilmus sa'ah, di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang as-sa'ah, tentang kapan datangnya kiamat. Memang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi hal-hal yang gaib juga sebagai bukti tentang kerasulan beliau, bukti sebagai bagian dari mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang akan terjadi, yang akan datang. Misalnya bahwa nanti kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan, bahwa nanti kerajaan Persia dan Romawi semuanya nanti akan dikuasai oleh umat Islam. Itu adalah hal yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kerasulan. Memang tidak terwujud pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi terwujud sesudah wafatnya beliau, yang pada masanya orang-orang itu meragukan. Jadi meragukan. Kalau kata orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang munafik ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka komentar, ini orang terlalu jauh angan-angannya. Masa mau menguasai dua kerajaan yang pada waktu itu sangat berkuasa, adikuasa, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi, yang dalam pandangan mereka pada waktu itu tidak mungkin
orang itu akan mengalahkan kerajaan Persia ataupun kerajaan Romawi, karena memang merupakan kerajaan yang sangat kuat pada waktu itu. Akan tapi Rasulullah SAW telah meramalkan bahwa nantinya kerajaan Persia dan juga kerajaan Romawi akan dikuasai oleh orang-orang Muslim, kaum muslimin, dan nantinya terwujud, benar-benar terwujud. Itu adalah bagian dari hal yang gaib yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sesungguhnya di dalam hal yang gaib ini, kenapa tidak semuanya kemudian diberitahukan kepada manusia, ditampakkan kepada manusia? Sesungguhnya di dalamnya itu ada ujian itu. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala akan mengisyaratkan bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib, yang beriman terhadap hal yang gaib. Yang gaib yang tidak tampak oleh mereka. Itu adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa. Karena bagi orang yang beriman, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar adanya. Walaupun tidak mereka lihat, walaupun secara logika seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin pada saat itu kerajaan Persia ataupun kerajaan Romawi akan dikalahkan. Itu logika manusia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Rasulullah SAW itu kemudian menyatakan, ketika ditanya tentang kapan waktu yang dijanjikan bagi mereka, kata Rasulullah, saya sendiri tidak tahu. Jadi ada hal yang memang kemudian Rasulullah SAW juga tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kalau di dalam Al-Qur'an kita akan mendapatkan wa indahu ilmul ghaib, wa indahu ilmus sa'ah, wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di antara hal-hal yang gaib yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah ilmus sa'ah, ilmu tentang pengetahuan tentang hari kiamat. Kapan dari datangnya kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril juga menyatakan tidak tahu. Tapi Rasulullah kemudian memberikan penjelasan tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda, nanti ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Itu bagian dari tanda. Akan tapi kapan waktu yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kemudian wa yunazzul ghaiz, tentang datangnya hujan, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Jadi kalau seperti sekarang apalagi kita tidak tahu, ini kata teman-teman, sekarang biasanya nemor itu, tapi kok masih hujan. Ya itulah bagian dari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau BMKG itu hanya memperkirakan gitu. Apakah benar akan hujan atau tidak, itu hanya perkiraan yang diberikan. Mendung, berawan, hujan. Tapi apakah benar-benar hujan? Ya, semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Pawang hujan gimana itu? Pawang hujan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Masya Allah, dulu pernah di mana itu, kalau tidak salah daerah tetangga kita ada acara pawang hujannya pada tenggunya, tapi pas acara itu hujur, hujan deras itu, karena memang itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wa ya'lamu ma fil arham, tentang apa yang ada di dalam rahim, itu juga hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Memang pada masa sekarang misalnya dokter itu mempunyai pengetahuan kemungkinan tentang
bayi yang akan dilahirkan. Akan tapi tidak kemudian tampak jelas itu. Jadi tidak tampak jelas. Karena itu bisa jadi apa yang disampaikan oleh dokternya kemudian berbeda dengan apa yang keluar itu. Ada pernah famili saya sendiri, kata dokternya itu laki-laki. Sudah ketika keluar perempuan ternyata. Kata dokternya laki-laki, kok bisa perempuan? Ya itulah ilmu manusia. Ilmu manusia itu kan hanya mencoba untuk melihat kemungkinan. Membada koncok-koncok nasakuni itu kemungkinan laki-laki itu. Iya, itu kan memperkirakan. Mungkin saja itu yang kelihatan kemudian jarinya itu kan Allah alam. Ada seorang dokter kandungan itu yang kurang tahu tentang itu, ketika ditanya dia agak mengelak itu. Karena mungkin ya itu kan juga berkaitan tentang kan tidak tampak secara jelas itu. Ada kemudian kelihatan seperti ini maka diperkirakan ini laki-laki atau perempuan. Akan tapi yang sebenarnya itu seperti apa hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Demikian juga apa yang akan kita perbuat besok itu tidak ada yang tahu. Manusia itu kan hanya merencanakan besok mau apa akan tetapi hal yang sebenarnya terjadi itu adalah belum tentu sesuai dengan apa yang direncanakan. Termasuk wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di mana manusia itu meninggal itu tidak ada yang mengetahui. Melakukan perjalanan tiba-tiba sakit, meninggal dunia di tempat itu, Allah alam. Semua itu hanya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di dalam ayat ini rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan pengetahuan tentang hal-hal yang gaib, sebagian hal yang gaib untuk menjadi mukjizat sebagai bukti tentang kerasulan, bahwasanya memang dia itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang gaib. Misalnya apa yang ada di dalam Al-Qur'an tentang ghulibatir rum yang berkaitan dengan surat Ar-Rum, fi atnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada waktu itu orang-orang Romawi, pasukan Romawi kan bertempur dengan Persia. Pasukan Romawi kemudian kalah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, ghulibatir rum, bahwa pasukan Romawi, kerajaan Romawi itu dikalahkan di negeri yang terdekat atau di tanah yang paling bawah itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, nanti mereka akan menang fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Pada waktu itu yang namanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sama juga mungkin seperti kita itu punya keberpihakan. Mereka lebih berpihak kepada pasukan Romawi. Kenapa lebih berpihak kepada pasukan Romawi? Karena pasukan Romawi adalah ahlu kitab, yang Tuhannya juga sama-sama Allah, walaupun nabinya berbeda, kitabnya berbeda. Sementara Persia itu adalah negeri penyembah api itu kan. Maka orang-orang kafir Quraisy itu lebih condong kepada pasukan Persia, sementara kaum muslimin itu lebih mendukung pasukan Romawi. Jadi pasukan Romawi itu kemudian didukung oleh kaum muslimin. Abu Bakar itu menyatakan seperti yang dia isyaratkan di dalam ayat ini, nanti akan menang itu. Yang dalam logika waktu itu sepertinya tidak akan mungkin pasukan Romawi yang sudah hancur lebur seperti itu akan bangkit mengalahkan pasukan Persia.
Pasukan Persia waktu itu sedang ada di puncak kejayaannya. Sementara Romawi itu setelah kalah itu bisa dikatakan hancur lebur. Tidak mungkin. Apalagi kemudian di dalam ayat itu dalam beberapa tahun itu. Kurang lebih 3 sampai 10 tahunan itu. Sepertinya tidak akan mungkin. Akan tapi ternyata yang terjadi adalah memang pada akhirnya pasukan Persia berhasil dikalahkan oleh pasukan Romawi. Itu bagian dari hal yang gaib yang di dalam ayat ini kemudian menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang adalah benar adanya, karena memang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari kalam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan buatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa tidak ditampakkan semuanya? Ada banyak hikmah sesungguhnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan hal yang gaib. Itu adalah sebagai bukti akan kerasulan beliau, sebagai bagian dari mukjizat bagi kita orang-orang yang beriman, ya, supaya kita benar-benar mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau semua itu ditampakkan, maka tidak akan ada bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman itu. Kalau semua itu nyata, misalnya kenjeran itu nyata itu sebesar gunung itu, maka tidak akan ada bedanya antara yang beriman dengan yang tidak beriman, karena kemudian kelihatan pahalanya. Mungkin seperti gurauan itu. Kalau di soft pertama itu kan Rasulullah hanya menjanjikan tentang pahalanya itu. Kalau kemudian langsung itu di soft pertama ada uang 1 juta, penuh itu masjid untuk mendapatkan soft pertama, soft kedua 750.000, soft ketiga 500.000. Cengadaan entar ke masjid terolia soft pertama itu arepuan itu ketika ditampakkan itu. Tapi karena dijadikan sebagai hal yang gaib, maka mereka yang benar-benar beriman yang kemudian memenuhi apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang bagian dari ujian keimanan juga. Termasuk kalau diberitahukan semuanya, misalnya hal yang gaib akan datang itu, tidak seru hidup kita itu kan. Tak lebur. Jadi kalau kemudian semua ditambahkan, tidak seru kehidupan kita. Justru kita itu merasakan nikmatnya hidup, ada sedikit berdebar-debar, ada harap-harap, cemas, gembira itu karena memang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Orang yang misalnya belajar itu, dia kan tidak tahu benar-benar akan lulus atau tidak. Maka ketika dia lulus, sesudah dia berusaha, dia bersyukur, sujud syukur, alhamdulillah, gembira itu. Dan kegembiraan seperti itu sepertinya tidak akan terjadi kalau kemudian sudah tahu perjalanan hidupnya itu. Kalau sudah tahu duluan, besok sudah lulus, tak lebur. Kancana bala, mana lulus, tahulah kada lah. Justru karena tidak ditampakkan gaib itu, maka ketika ada teman beritahu kamu lulus, benar lulus ya? Alhamdulillah, ada rasa syukur, ada rasa gembira. Jadi sesungguhnya di dalamnya itu ada hikmah, ada banyak hikmahnya yang bisa kita petik. Kenapa tidak semuanya kemudian ditampakkan kepada kita? Illa man irtada min rasulin. Apakah selain Rasul tidak diberikan pengetahuan tentang hal yang gaib? Ada ulama yang menyatakan kalau Rasul itu diberitahu tentang hal yang gaib, sebagian hal yang gaib itu tampak jelas itu. Tapi bagi sebagian dari orang-orang yang beriman itu diberitahukan juga, tapi lebih bersifat isyarat itu.
Beda dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul utusannya. Jadi sudah tampak jelas tentang apa yang akan terjadi, hal yang gaib tadi. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu lebih pada isyarat-isyarat. Makanya kemudian ada yang disebut ittaqu firasatal mu'min, ada firasat yang dirasakan oleh orang yang beriman. Illa man irtada mir rasulin. Jadi ada hal yang gaib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul yang diridhoinya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal yang gaib termasuk di dalamnya adalah wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penjagaan kepada rasul-rasul itu di depan dan di belakang. Jadi ada malaikat-malaikat yang menjaga. Kata Ad-Dhahhak, setiap rasul itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Untuk apa? Untuk menjaga agar terhindar dari godaan setan. Sehingga misalnya ketika ada setan yang berusaha untuk menggoda atau ingin menipu, itu sudah diberitahu itu setan, bukan malaikat. Jadi itu kata Ad-Dhahhak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang menjaga rasul-rasul utusannya. Ya, ada memang hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian dari hamba-hambanya, ya, memang. Jadi hal yang disingkap sedikit itu bagian dari hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya yang sholih. Kalau di dalam tarikh itu di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sahabat terdekatnya yang banyak diberikan hal yang seperti itu adalah Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab. Pernah satu waktu Umar bin Khattab khutbah itu. Sedang khutbah Jumat kemudian teriak, "Ya Sariyah, ya Sariyah, Al-Jabal, Al-Jabal." Maksudnya kepada pasukan itu. Wahai pasukan, pergi ke gunung atau bukit. Pergi ke bukit itu. Orang-orang yang ada di masjid itu bingung. Ini ada apa Umar ini? Kok teriak-teriak suruh pergi ke bukit, ke belakang bukit? Kita ada di masjid, tidak ada bukit di sini. Habis sholat, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Umar bin Khattab, tadi maksudnya apa itu? Jadi tadi maksudnya apa? Suruh ke belakang bukit. Kata Umar bin Khattab, dengar ya. Semua yang ada di masjid itu dengar itu. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, tadi waktu saya khutbah, saya melihat pasukan kita yang diutus itu sedang berperang itu terdesak oleh musuhnya. Dan saya melihat bahwa di belakang mereka itu ada bukit yang kalau mereka itu bisa mencapai bukit itu, dalam pandangan saya insya Allah mereka bisa mendapatkan kemenangan. Maka saya katakan seperti itu. Nah, beberapa waktu kemudian pasukan Islam itu datang dengan membawa kemenangan dan juga membawa cerita. Ceritanya sama, di waktu itu di hari Jumat mereka sedang berperang, hampir kalah, terdesak mereka. Tiba-tiba itu ada suara. Suaranya itu menyuruh mereka supaya pergi ke bukit itu. Kata mereka suaranya seperti suaranya Umar itu. Suaranya seperti suaranya Khalifah Umar bin Khattab. Maka kemudian orang-orang yang kemarin itu agak sangsi dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab baru sadar, oh benar ternyata apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu. Bahwa apa yang dia katakan itu bukan kepada kita itu dikatakan kepada pasukan Islam yang sedang berperang. Itu bagian dari ilmu juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disingkap itu. Disingkap termasuk juga bisa mengirimkan pesan suara, tidak usah HP. Kalau sekarang kan ya dengan pengetahuan itu pakai HP. Itu bagian dari ilmu juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kata para ulama bagian dari al-ilmu al-ladunni,
ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa hata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa para rasul itu ablaghu risalati rabbihim, benar-benar menyampaikan risalah yang diberikan oleh Tuhan mereka. Wa hata bima ladaihim, sedangkan Allah itu mengetahui semua apa yang ada pada diri mereka. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan menghitung segala sesuatu itu satu persatu. Jadi di antara tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga rasulnya itu agar para rasul itu menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Disampaikan kepada mereka dengan baik, termasuk jangan sampai ada hal yang dikurangi ataupun dilebihkan. Maka memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu tidak menyampaikan apa yang menjadi risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada ancaman juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah itu adalah bersifat tabligh, menyampaikan semua apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di ayat-ayat ini sesungguhnya kita akan mendapatkan satu pelajaran bahwa semua hal yang gaib sesungguhnya hanya menjadi pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul pilihannya. Termasuk kalau kata para ulama, ya sebagian dari aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan, akan tapi lebih bersifat isyarah. Jadi hanya bersifat isyarat, perkiraan. Ya, perkiraan tidak seperti halnya yang diberikan kepada para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bersifat jelas. Yang di dalamnya seperti yang saya sampaikan ada banyak hikmah. Jadi banyak hikmah karena dengan adanya hal yang gaib itu kita akan mengetahui bahwa pertama, manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang tidak tahu apa-apa. Bahwa manusia itu sesungguhnya di dalam kehidupan ini banyak harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat istikharah misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan mengajarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi baik dan buruk, kemudian kita serahkan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dalam istikharah itu kan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon istikharah, diberikan pilihan dengan ilmu yang Engkau miliki. Wa astaqdiruka biqadratika, saya juga mohon takdir dengan takdir yang ada pada Engkau. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon dari karuniamu yang maha agung, yang besar. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, kalau Engkau tahu anna hadzal amra, bahwa perkara ini khairul li, itu baik bagi saya, fi ma'ashi, dalam kehidupan saya, wa aqibati amri, kesudahan perkara saya, ajilihi wa ajilihi, baik dunia ataupun akhirat, faqdirhuli, maka takdirkanlah itu untuk aku, wa yassirhuli, mudahkan bagiku, summa barik lifi, dan kemudian berkahilah bagi saya.
Itu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li, kalau engkau tahu bahwa perkara ini tidak baik bagi aku, fasrifhu anni, maka palingkan dia itu, jauhkan dia dari aku. Wasrifni anhu, dan juga jauhkan saya, palingkan saya dari dia. Jadi dia palingkan dari saya, jauhkan, saya juga jauhkan dari dia, sehingga tidak bertemu. Fasrifhu anni wasrifni anhu. Waqdir liyal khairah, dan takdirkanlah bagi saya al khairah, yang lebih baik, haitsu kana, dimanapun itu. Setelah itu summa raddini bih, dan jadikan saya ini ridho dengan keputusan itu. Jadi kalau bagus, mudah-mudahan jadi takdir, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari kebaikan. Tapi kalau tidak baik, mohon kemudian dijauhkan. Dan yang paling penting juga setelah dijauhkan itu adalah raddini bih. Sebab kadang-kadang sudah dapat petunjuk bahwa itu tidak baik, ininya yang tidak ridho itu. Jadi ininya yang tidak ridho, maka kemudian doanya juga raddini bih, dipisahkan tapi hatinya kemudian rela. Sebab ada yang dipisahkan hatinya kemudian kok dipisahkan ya, Athena tak narima, padahal itu bagian dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya hal yang gaib itu juga manusia menjadi tahu bahwa dirinya sesungguhnya adalah makhluk yang tidak punya pengetahuan apa-apa. Dia hanya berusaha, sementara yang menentukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia itu harusnya memang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah hal yang gaib, mungkin keterkaitan dengan hidayah. Tatkala Abu Thalib mau meninggal dunia, kan Rasulullah sudah ada di depannya. Abu Jahal dan siapa lagi, Abu Lahab, ya, bukan itu yang menantang, apa kamu mengingkari nenek moyang Abdul Muthalib itu yang sudah menjadi sembahan, yang ikut Muhammad gitu. Artinya apakah sudah tahu Nabi itu pada saat itu bahwa Abu Thalib itu akan mengingkari itu? Itu kan hal yang gaib juga. Pada saat itu Rasulullah ada. Artinya doanya Rasulullah kan mendoakan, mengajak untuk la ilaha illallah gitu ya. Ucapkan la ilaha, aku menjadi saksi nanti di hadapan Allah katanya. Kalau mengucapkan itu kan tidak mau. Baik. Gimana itu? Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa itu, memang ada hal yang Rasulullah SAW itu mendapatkan pengetahuan tentang apa yang akan datang. Tapi ada juga yang Rasulullah itu tidak diberikan pengetahuan. Mungkin salah satunya itu yang berkaitan tentang Abu Thalib, tentang misalnya nanti masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Itu kan juga ada doa dari Rasulullah SAW. Cuma dalam doanya Rasulullah itu kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah Islam, bi ahabbir rajulaini, dengan salah satu dari dua lelaki yang lebih engkau cintai. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, atau yang kedua dengan Amr bin Hisam, yaitu Abu Jahal. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat secara sepintas, Rasulullah SAW itu tidak tahu siapa yang akan kemudian masuk Islam itu. Beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dengan masuknya salah satu itu. Salah yang masuk Islam itu adalah Umar bin Khattab. Tapi memang ada juga yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai bukti dari kerasulan. Misalnya Rasulullah itu menyatakan, kalau kalian ingin mengetahui seorang yang akan menjadi penduduk neraka,
adalah orang itu. Ya waktu itu berperang, kata sahabat itu, ya Rasul, setelah itu dia orang itu gagah berani itu. Berperang itu Masya Allah banyak sekali musuh-musuh Islam yang terbunuh itu. Tapi ada yang penasaran mengikuti, ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Masa dia adalah calon penghuni neraka? Ternyata memang di akhir hayatnya bunuh diri. Di samping niatan yang tidak benar itu. Jadi niatnya itu juga tidak benar di dalam berperang. Itu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jadi memang gagah berani. Yang di dalam riwayat itu sungguhnya awalnya dia ada di Madinah itu. Tapi cokocoh wah Arya bentur selain perang tojuk dia ketibian. Berangkat dia itu. Dia sambil berperang terbayang-bayang dengan apa yang dikatakan oleh para wanita yang mengejek dirinya. Saya dianggap penakut ini. Jadi dengan gagah berani. Sampai kemudian banyak sekali luka-luka pada dirinya dan pada akhirnya dia tidak tahan dengan berbagai luka itu, bunuh diri. Maka kemudian sahabat yang menyaksikan dan memang ingin tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, dia katakan benar itu. Orang tadi itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, bukan mati syahid itu. Kalau meninggal dunia karena berperang itu kan mati syahid. Dia niatnya kurang baik dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan hal yang tidak baik, yaitu bunuh diri. Termasuk juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa orang sahabat waktu itu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang nanti itu gigi gerahamnya itu lebih besar daripada di neraka jahanam, daripada bukit yang itu. Sampai kalau tidak salah Abu Hurairah itu yang meriwayatkan, orang-orang yang ada di situ satu persatu meninggal dunia dalam keadaan biasa muslim itu. Sampai tersisa 2 orang, Abu Hurairah dan seorang yang bernama Ar-Rajjal Ibnu Umfuah. Abu Hurairah mengatakan, saya ini khawatir, jangan-jangan saya itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah itu sudah menyatakan tersebut. Tapi ternyata kemudian yang kafir itu akhirnya adalah Ar-Rajjal bin Umfuah, yang diutus oleh Abu Bakar untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Sampai di sana dibujuk oleh Musailamah Al-Kadzab, sudah kamu ikut saya, kamu mau apa silahkan, mau harta saya sediakan banyak, mau jabatan silahkan, mau perempuan sudah ikut saya. Dan ternyata berubah pikiran menjadi pendukung dari Musailamah Al-Kadzab dan meninggal dunia sebagai pendukung Musailamah Al-Kadzab. Kata Abu Hurairah, saya sebetulnya khawatir waktu itu. Yang tersisa saya dengan dia itu. Saya khawatirnya apa? Jangan-jangan saya yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu, yang nanti akan berbalik menjadi penghuni neraka. Baru kemudian dia sampaikan ketika Rajjal bin Umfuah itu berbalik, alhamdulillah ternyata bukan saya itu. Jadi ada rasa khawatir. Itu kan bagian dari hal gaib yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, termasuk misalnya tentang syahidnya Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan. Itu kan pada satu waktu Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan bersama Umar dan Utsman. Pada waktu itu dia akan di atas bukit Uhud, agak gempa sedikit, kemudian Rasulullah menepuk bukit Uhud. Tenang, belum saatnya. Di atas kamu itu adalah Rasulullah dan As-Siddiq dan Syahidaini.
dan 2 orang yang akan syahid. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum meninggalnya Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Mendengar ya kemarin itu sudah. Ya mendengar. Dan ternyata memang Umar bin Khattab mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu', sementara Utsman bin Affan juga demikian, meninggal dunia syahid. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, syahidani, 2 orang yang akan mati syahid. Artinya memang ada yang Rasulullah SAW sudah mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang ya Allah Subhanahu wa taala belum memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah memberitahukan, itu bagian dari tanda kerasulan dari Rasulullah SAW. Akan tapi sekali lagi, ilmu ghaib semuanya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segalanya. Ada hal yang disampaikan kepada rasul utusannya, tapi ada juga yang tidak disampaikan. Termasuk yang menjadi rahasia itu adalah ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat. Rasulullah itu hanya memberikan gambaran tentang kapan imarah, tanda-tanda dari hari kiamat. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah mengakhiri dari surah Al-Jin, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.